Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Sejumlah tuduhan kecurangan pemilu yang disampaikan oleh pemohon BPN 02 di sidang sengketa hasil MK telah dijawab oleh pihak termohon yakni KPU serta pihak terkait TKN 01 serta Bawaslu. Jawaban yang disampaikan baik dari KPU, TKN maupun Bawaslu menjadi bantahan sekaligus mematahkan dalil yang disampaikan oleh pemohon BPN 02. Sebelum kami mengulasnya bersama dengan sejumlah narasumber, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sejumlah data berikut ini. Kita mulai dulu dari perbandingan apa yang menjadi dalil permohonan dari kubu 02 dan kemudian apa yang menjadi jawaban dari termohon yaitu KPU dan pihak terkait. Kita lihat poin soal terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. BPN menyebut dalam Pilpres 2019 telah terjadi kecurangan yang TSM. Jawaban dari KPU selaku termohon adalah dalam permohonan yang disampaikan atau dalil permohonan yang disampaikan oleh BPN tidak dijelaskan secara rinci kapan, di mana, bagaimana, dan oleh siapa kecurangan itu dilakukan secara TSM. Begitu pula dengan jawaban dari TKN 01 yang menguatkan jawaban dari pihak termohon KPU bahwa tidak jelas sebetulnya siapa, di mana, kapan, dan cara pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif itu dilakukan. Poin yang kedua adalah dalil permohonan. Yang kedua ini adalah soal, tetapi sebelum itu pemirsa kami akan menyampaikan kepada Anda pernyataan yang disampaikan oleh pihak termohon maupun terkait. Untuk pembatalan peserta pemilu dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif TSM telah diatur dalam pasal 286 Yungto, pasal 463 Undang-Undang Pemilu yang diselesaikan Bawaslu. Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan pasal 465 Pemilu, Bawaslu telah menetapkan Per Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum yang merupakan pedoman hukum untuk penyelesaian sengketa administrasi TSM. Semua ketentuan hukum inilah yang menjadi norma positif dan sumber legalitas bagi setiap pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan peserta pemilu, inkasu calon presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, produk hukum ini merupakan perwujudan dari prinsip rahmatul khair yang tak perlu dikesampingkan begitu. Selanjutnya pemirsa, poin soal telah terjadinya kecurangan dalam situng KPU atau Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU yang disampaikan dalam dalil permohonan pihak pemohon. Jawaban dari KPU adalah situng ini sekali lagi hanya sebagai alat bantu saja dan tidak menentukan dasar dari penetapan siapa pemenang Pilpres 2019. Dan situng ini adalah ditujukan sebagai akses keterbukaan publik, keterbukaan informasi agar bisa sama-sama ada koreksi jikalau ada kesalahan. Dan Bawaslu pun tadi juga menguatkan dalam keterangannya menyampaikan bahwa menurut Bawaslu ada urgensi mengapa situng ini dibutuhkan karena ingin memenuhi akses keterbukaan publik dan juga menurut Bawaslu situng ini dibutuhkan dan menurut Bawaslu hanya ada kesalahan tata cara dan prosedur yang harus diperbaiki tetapi situng ini sah secara undang-undang. Dari tim TKN 01 juga mengatakan bahwa perhitungan secara resmilah yang merupakan hasil atau yang menjadi dasar adalah rekapitulasi berjenjang secara manual, itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan siapa pemenang Pilpres 2019. Kita simak pernyataan berikut ini. Pencatatan data pada situng KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional. Karena pengelolaan data pada situng KPU hanyalah merupakan alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan rekapitulasi serta penetapan hasil penghitungan suara pemilu 2019 sebagaimana ditegaskan dalam keputusan termohon nomor 536 tahun 2009 tentang petunjuk penggunaan sistem informasi penghitungan suara pemilu 2019. Dengan demikian, pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan situng pada proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Poin yang ketiga, pemirsa, adalah soal posisi Cawapres 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dipersoalkan oleh tim BPN bahwa Ma'ruf Amin ini menduduki atau mendapatkan posisi di 2 bank yang disinyalir sebagai BUMN. Padahal menurut ketentuan, Capres atau Cawapres itu tidak boleh memiliki kedudukan di BUMN. Tetapi jawaban dari KPU adalah kedudukan Ma'ruf Amin ini tidak melanggar ketentuan dan tidak harus mengundurkan diri karena 2 bank yang disampaikan oleh tim BPN yaitu BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu adalah bukan BUMN. Dari TKN juga mengatakan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin ini bukan karyawan atau pejabat BUMN. Kita simak keterangan berikut ini. Nomor urut 01 bukan karyawan dan atau pejabat BUMN. Calon wakil presiden nomor urut 1 bukan berstatus sebagai karyawan dan atau pejabat dari PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Posisi calon wakil presiden nomor urut 01 adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah, yang mana jelas bukan karyawan karena tidak diangkat sebagai karyawan di PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah hasil dari proses rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana hal tersebut secara tegas diatur dalam pasal 7 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Bank Umum Syariah nomor 11/3 PBI 2019 ya. Oleh karena itu, apabila ditemukan pelanggaran ataupun kelalaian sehubungan dengan penetapan pasangan calon, baik pemohon maupun masyarakat dapat mengadukannya kepada Bawaslu sesuai ketentuannya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian terhadap persoalan ini ada di tangan Bawaslu. Dan jika para pengadu merasa tidak puas atas putusan Bawaslu, mereka dapat membawa permasalahan ini ke PT UN. Dengan demikian, penyelesaian masalah terhadap persyaratan calon ini bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. Kemudian tuduhan keempat atau dalil permohonan keempat yang kami garis bawahi adalah soal penggelembungan daftar pemilih tetap hingga mencapai 22 juta. Disebutkan oleh KPU sebagai termohon bahwa persoalan DPT ini dianggap kabur atau tidak jelas karena sebetulnya selama beberapa kali KPU ini sudah mengundang dari 2 belah pihak baik itu TKN, BPN untuk bersama-sama mengevaluasi dan juga merevisi DPT sebelum akhirnya ditetapkan. Dan sebelumnya tidak ada laporan mengenai penggelembungan DPT. Laporan seperti ini baru muncul ketika tahap persidangan di MK. Kita simak pernyataan berikut ini. Yang dipersoalkan oleh pemohon merupakan persoalan yang sudah diselesaikan secara bersama-sama sejak awal antara termohon, pemohon, pihak terkait, serta Bawaslu. Dalam catatan termohon, terdapat 7 kali koordinasi antara termohon dengan pemohon, yaitu pada tanggal 15 Desember 2018, 19 Desember 2018, 19 Februari 2019, 1 Maret 2019, 15 Maret 2019, 29 Maret 2019, dan 14 April 2019. Termohon telah menindaklanjuti seluruh laporan pemohon dengan melakukan pengolahan data, berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil, mengadakan rapat koordinasi dengan KPU, KIP Provinsi, Kabupaten Kota, melakukan verifikasi faktual dengan metode sampling, melakukan diskusi terbatas dengan ahli demografi dan ahli statistik, serta melakukan pencocokan dan penelitian terbatas berdasarkan kesepakatan rapat tanggal 29 Maret 2019 antara termohon dengan para peserta pemilu. Pada intinya, semua data yang dipermasalahkan oleh pemohon setelah dilakukan verifikasi secara bersama-sama antara termohon, pemohon, Bawaslu, dan pihak terkait ternyata memenuhi syarat sebagai pemilih.